Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Bimo Sasongko, selaku Ketua Ikatan Alumni Beasiswa Habibie, Ibu Nur, Kepala Lembaga Beasiswa Basnas, Mbak Hana dari Paragon, kemudian Mas Lukman Hakim dari Embassy of Japan, rekan-rekan peserta Kongres Beasiswa Indonesia yang pertama, dan juga audiens di Basnas TV. Pertama, saya ucapkan selamat kepada kita semua yang hadir pada kesempatan hari ini, di mana kita menjadi bagian dari sejarah, yaitu Kongres Beasiswa yang pertama di Indonesia. Mudah-mudahan melalui program ini kita semakin bisa untuk melakukan sinergi sesama pengelola beasiswa dan juga memberikan dampak yang lebih luas kepada seluruh penerima beasiswa. Saya juga memberikan ucapan terima kasih kepada panitia yang mengizinkan kesempatan kepada kami berbagi. Ada banyak sebenarnya beasiswa S1 di Indonesia ini, masing-masing memiliki keunikan sendiri-sendiri. Dan kami di sini ya termasuk diundang mewakili dari unsur yayasan. Dan ini menjadi framework awal juga yang membingkai presentasi kami berikutnya, bahwa kami memang beasiswa yang sumbernya dari yayasan, artinya salah satu sumber dana kami adalah dari publik, donasi publik, kemudian juga ada kerjasama dengan beberapa institusi, bukan dari satu orang personal tokoh misalnya, ataupun juga ya ada sebagian kecil saja dari lembaga pemerintah. 18 tahun Rumah Pimpinan berdiri tentu bukan waktu yang singkat, ada banyak suka duka, jatuh bangun agar beasiswa ini tetap eksis dan berkembang seluas-luasnya. Dan mudah-mudahan dari seri ini buat Bapak Ibu sekalian yang sedang mengelola beasiswa S1 dapat mengambil pelajaran agar bisa meningkatkan kualitas pengelolaan beasiswanya, dan juga bagi rekan-rekan yang ingin mendaftarkan beasiswa RK juga bisa mengikuti kira-kira bagaimana strategi atau cara-caranya. Barangkali ada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian yang belum mengenal institusi Rumah Pimpinan, tapi saya yakin tidak sedikit yang sudah mengenal alumni dari kami, Rumah Pimpinan. Ada begitu banyak, ya, ada Mas Ahmad Zaki, ada Mas Sofwan, dan lain-lainnya. Ini adalah sebagian kecil dari 1.500 alumni kami yang merupakan hasil pembinaan kami di Rumah Kepemimpinan. Kami berdiri tahun 2002, dan waktu itu masih hanya satu kampus saja, yaitu dari Universitas Indonesia saja. Dengan program pembinaan siklusnya adalah 2 tahun. Jadi 2 tahun di asrama kami, setelah itu mereka lulus menjadi alumni Rumah Kepemimpinan. Saat ini kami ada 1.500 orang alumni, 1.587 orang alumni yang berasal dari 9 angkatan. Dan kali ini kami sudah sedang membina 257 orang peserta angkatan 10 yang tersebar di 9 perguruan tinggi negeri, ada UI, ITB, Unpad, UGM, ITS, Unair, IPB, kemudian USU, dan UNS. Dan ini tersebar di 7 kota atau 7 regional dengan 10 asrama. Jadi kami berdiri tahun 2002, waktu itu namanya adalah Program Pembinaan Sumber Daya Manusia Strategis PPSDMS Nurul Fikri, yang waktu itu baru satu kampus saja dengan 20 orang. Setelah itu kami kemudian berkembang setiap 2 tahun sekali melakukan proses rekrutmen, hingga hari ini sudah ada di 9 PTN dan 7 regional atau 10 asrama. Kami terinspirasi salah satunya dari kos Pak Cokro yang masih ada sampai hari ini, rumahnya, di mana Pak Cokro tokoh guru bangsa kita, Raja Tanpa Mahkota. Beliau menyediakan satu bagian belakang rumahnya untuk kemudian ditempati oleh waktu itu sih alumni, ini pelajar-pelajar ya. Dan kita mengenal ada tokoh-tokoh besar di dalamnya yang lahir dari rumah tersebut.
Nah, inilah kemudian kami membuat beasiswa Rumah Kepemimpinan. Memang syaratnya seperti bisa dilihat adalah Muslim, kemudian kami mengambil dari S1, semester 1 dan 3, kemudian khusus memang PTN-nya yang sesuai dengan jangkauan kami. Tadi saya juga mendapat membaca masukan atau aspirasi dari teman-teman ya yang ingin PTN-nya lebih luas, jangkauannya lebih banyak. Sebenarnya sama, Mas, harapannya seperti itu. Namun kami memiliki keterbatasan sehingga baru PTN-PTN ini yang mampu kami jangkau. Untuk fasilitasnya, kami memberikan uang saku, kemudian ada asrama sebagai tempat tinggal, dan juga program pembinaan. Dan untuk rekrutmennya kami membuka secara online setiap bulan Januari di tahun genap, jadi tahun kemarin tahun 2020, nanti kami akan buka kembali di tahun 2022 dan seterusnya. Kami akan berbagi di sini ada 3 kunci pengelolaan beasiswa. Saya akan paparkan satu persatu dimulai dari yang pertama, yaitu kekuatan visi, nilai, dan idealisme. Ini menjadi kunci utama. Mengapa? Karena kami juga sering mendapatkan pertanyaan atau diminta masukan dari beasiswa-beasiswa yang lainnya, dan hal ini yang menjadi pertanyaan karena ada yang ingin membuat beasiswa hanya sekedar ada saja atau hanya karena memiliki dana yang lebih dan seterusnya. Lalu kami ajak untuk kembali mempertanyakan kira-kira sebenarnya apa yang menjadi landasan dari pembuatan beasiswa tersebut. Karena kami juga melakukannya, yaitu bagaimana Rumah Pembinaan ini lahir ya karena memang ada cita-cita besar di dalamnya. Kami sadar bahwa pemimpin bukan hanya dilahirkan, tetapi juga bisa dibentuk. Ya, sehingga mereka calon-calon pemimpin ini didesain sedemikian rupa agar memiliki karakter kualitas yang baik, yang kemudian bisa memberikan dampak manfaat bagi bangsa dan negara. Nah, ini menjadi dasar dari kami. Kemudian kami juga membuat visi misi yang jelas dan terukur, dan juga visi misi ini kami terjemahkan dalam bentuk profil. Nah, profil ini yang secara konsisten kami jaga, kami desain dan kami sampaikan, sehingga katakanlah sebelum program ini berjalan, kami sudah tahu sebenarnya profil atau karakter seperti apa yang ingin kami bentuk dari mahasiswa kami atau peserta kami. Nah, seringkali dari beberapa lembaga atau dari beberapa orang yang bertanya kepada kami, ketika kami bertanya kembali, mereka sendiri kebingungan. Sebenarnya mereka membuat beasiswa, ujungnya nantinya mau ingin jadi seperti apa binaannya. Karena ini nanti akan menjadi dasar ketika proses pembinaannya berlanjut. Kalau kita bicara program, itu adalah suatu cara. Cara itu bisa berkembang, bisa berubah sesuai dengan kondisi zaman, sesuai dengan waktunya. Tetapi tujuan atau profil ini harus sudah jelas sejak awal, sehingga tidak kemudian nanti berubah-ubah dan akhirnya juga mengganggu proses pembinaan yang ada. Selanjutnya, setelah dibuat atau ada desain, profil, visi misi, dan sebagainya, baru kemudian dibuat program. Jadi, cara membuat beasiswa adalah endingnya dulu seperti apa, baru programnya. Karena program itu sesuatu yang mudah didesain ketika sudah tahu tujuannya mau kemana. Nah, inilah desain program kami. Kami punya program khusus, program bulanan, program pekanan, dan program harian. Memang basisnya adalah asrama. Dan asrama ini mengapa penting? Karena dari asrama lah kita bisa melihat peserta itu secara 24 jam. Ya. Ada yang di kampusnya terlihat baik, ya berprestasi, tapi kemudian tempat tidurnya atau kebiasaan lainnya itu belum baik, sehingga di sanalah membutuhkan karakter itu berjalan. Selain program reguler, kami juga ada program kontribusi agar peserta juga diajak bukan hanya baik berprestasi untuk dirinya, tapi juga untuk masyarakat sekitarnya. Yang kedua, kunci dari pengelolaan beasiswa itu SDM. Karena akan tidak ada gunanya visi, cita-cita yang besar itu kalau pengelolanya juga tidak memiliki karakter yang kuat. Karena sejak proses rekrutmen, kami sudah menyaring siapa-siapa saja yang sesuai dengan visi misi kami. Kemudian juga pengurus juga memberikan keteladanannya dalam bagaimana
menjelaskan nilai-nilai tersebut. Ya, kami juga punya ritual, ada setiap event itu ada Indonesia Raya, Mars Rumah Pimpinan, kemudian ada pembacaan idealisme kami, ada himne dan seterusnya. Ini ritual-ritual seperti ini sebenarnya kelihatan sederhana, tetapi ini membangun kekuatan, membangun idealisme kami untuk menjadi seorang penerima beasiswa dan juga pengurus yang sesuai dengan apa yang kami cita-citakan. Kemudian dari konteks SDM juga kami bagaimana melakukan penanaman nilai setiap pagi, atau juga ada kajian rutin bulanan, juga ada sistem kerja yang fleksibel sehingga akhirnya SDM pengurus ini juga bukan hanya bekerja mengikuti aturan job desk saja, tapi juga memiliki visi misi yang dalam. Yang terakhir, kunci dari pengelolaan beasiswa adalah strategi inovasi dan institusi. Metode pembinaan kami kalau dibandingkan dari tahun pertama sampai kemudian hari ini tentu sangat berubah jauh, ya. Apalagi di masa pandemi saat ini, ya, situasinya benar-benar berubah, ya. Pertama kalinya termasuk kami di Rumah Pimpinan mengandalkan asrama secara fisik harus beralih menjadi asrama online. Namun demikian, alhamdulillah kami bisa melewati fase ini dengan baik. Ya, kami membuat program-program secara online, ada apel online, ada waktu berkah subuh online, bahkan kemarin kami juga mengadakan wisuda online dan banyak inovasi-inovasi yang lainnya agar kualitas pembinaan kami juga tetap terjaga. Kemudian ada misalnya kami juga melakukan gamifikasi, program orientasi, karena memang di tengah mahasiswa juga belajarnya online, ya. Kemudian program binaan juga online, harus ada gamifikasi agar mereka tetap tertarik dan juga aktif dalam program yang diberikan. Dan kami selain membina peserta juga tetap engage dengan alumni kami yang jumlahnya 1.500 orang ini. Jadi ini yang menjadi kekuatan kami agar, karena alumni-alumni lah yang sebenarnya juga menjadi salah satu tujuan utama dari proses pembinaan ini. Bukan hanya peserta yang 2 tahun dibina, namun juga alumni yang sejak tahun 2002 itu masih engage dengan kami dengan berbagai jejaring sosial ataupun juga pertemuan secara offline dan online. Kemudian kami juga membangun kolaborasi secara individu ataupun juga organisasi. Dan kami telah melakukan studi social return on investment SROI kami dengan hasil nilainya di 3,12 atau 312%. Artinya setiap investasi 100.000 itu akan memberikan dampak sosial senilai 312.000 dalam periode 1 tahun pembinaan. Dan terakhir kami juga menggunakan optimasi tools dan teknologi agar selalu update dengan perkembangan zaman, ya, sehingga pengelolaan beasiswa itu tidak kaku, tidak kuno, ya, tetapi selalu mengikuti kemajuan teknologi yang ada. Demikian saya ucapkan terima kasih dan mari kita berkembang bersama. Let's grow together. Kami selalu terbuka akan segala masukan dari rekan-rekan semua, dari berbagai pihak, agar kita bisa mewujudkan Indonesia yang lebih baik dan bermartabat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.